Baik, semoga sudah bisa lihat semua untuk materinya oleh rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan untuk perkuliahan kita minggu ini. Temanya mengenai teknologi ramah lingkungan. Ya, teknologi ramah lingkungan ini merupakan sebuah terminologi yang lahir dari paradigma berpikir sustainable, ya. Bagaimana di sini kita melihat bahwa bumi itu sekarang tidak terbatas, ya. Kalau dulu mungkin pada masa kita bayangkan pada masa revolusi industri, manusia itu menganggap bumi itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Jadi mereka berlomba-lomba untuk kemudian mengeruk hasil bumi begitu ya, baik itu mineralnya ataupun sumber daya hayati lainnya begitu. Nah, kurang lebih pada tahun 70-an ya, 70-an akhir menjelang 80-an, paradigma manusia mulai bergerak gitu ya, beralih bahwasanya ternyata bumi itu tidak terbatas. Bumi ini punya batasnya dan ketika bumi itu sampai batasnya maka bisa jadi bumi itu sudah tidak layak untuk kita huni. Nah, sama halnya ketika itu tahun 70-an mungkin kalau Anda nanti misalkan searching gitu ya, searching di YouTube atau apa, Anda coba cari suasana dunia tahun 70-an gitu ya. Anda bandingkan fotonya dengan atau videonya dengan keadaan dunia sekarang, Anda akan melihat tahun 70-an tuh gambarnya semuanya serba abu-abu ya, dalam tanda kutip itu kusam begitu. Ya, di sini sebuah bukti bahwasanya memang udara itu tidak clear ya ketika itu. Udara tidak baik sehingga tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Nah, barulah kemudian ketika itu muncul paradigma berpikir sustainable, ya, keberlanjutan. Kita tahu bahwasanya bumi itu terbatas, ya, sedangkan manusia itu senantiasa ingin memiliki keturunan dan selalu ingin keturunannya lebih sejahtera gitu ya daripada dianya begitu. Nah, di sini kemudian muncul tuntutan untuk manusia sebijak mungkin kalau tidak bisa mengembalikan apa yang sudah diambil dari bumi, ya sebijak mungkin dalam penggunaannya ke depannya, ya seirit-irit mungkin lah. Karena kita sadar eh, masih ada anak cucu kita yang nanti akan mewarisi bumi. Gitu. Nah, dalam bidang keteknikan, pemikiran itu langsung kemudian menjiwai semua bidang-bidang keteknikan, ya, karena memang ini sebuah terminologi yang langsung bersinggungan dengan produk yang nanti akan kita hasilkan. Oleh karena itu, maka kemudian bidang engineer ini menjadi salah satu pionir bagaimana menciptakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kemudian nanti bisa dimanfaatkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jauh dari paradigma tahun 70-an tersebut mengenai sustainable development atau sustainable thinking, kita terlebih dahulu belajar mengenai bagaimana teknik ini dapat dipelajari atau dapat dimanfaatkan untuk warga-warga sipil. Gitu ya. Nah, saya mencoba mengutip salah satu sejarah begitu ya, bagaimana teknik sipil ini lahir ya kurang lebih tahun 1750
dengan pemrakarsanya adalah seorang yang bernama John Smeaton ya, di Eropa. Jadi dia melihat bahwasanya eh, orang-orang sipil di luar militer itu juga perlu dan berhak untuk menikmati produk-produk teknik ya, produk-produk teknik yang saat itu hanya dinikmati oleh kalangan militer. Mereka sipil perlu untuk menikmati hal-hal yang sama karena merekalah yang sebetulnya merupakan bagian besar dari masyarakat ya. Dan ketika mereka ini dapat menikmati hasil-hasil produk teknik, maka harapannya ekonomi pun akan meningkat ya. Ekonomi akan meningkat, pembangunan negara itu semakin maju dan akhirnya kesejahteraan didapatkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tonggak ya atau eh, titik balik begitu adanya teknik sipil ya yang nantinya dalam perkembangannya akan melahirkan beberapa cabang spesialisasi ya. Misalkan di situ nanti ada geodesi, geomatika, kemudian teknik bangunan, di dalamnya ada arsitektur, kemudian muncul planologi, kemudian muncul juga interior ya, bahkan nanti sampai desain produk. Dan di sipil sendiri berkembang ada sipil air, sipil bangunan, sipil jalan, dan juga lingkungan begitu. Nah, ini eh, gambaran bahwasanya eh, teknik sipil ini menjadi salah satu eh, induk ya, salah satu bidang besar begitu dalam keteknikan, ilmu-ilmu keteknikan. Nah, teknik sipil sendiri ini eh, bertugas untuk merencanakan, mendesain, membangun, serta memelihara berbagai jenis struktur dan fasilitas untuk keperluan publik, komersil, dan juga industri. Beberapa contoh penerapan struktur meliputi adanya perumahan, adanya kantor, pabrik, jalan-jalan raya, kemudian teknologi perkereta-apian, bandara, jembatan, terowongan, pelabuhan, pemipaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi intinya di sini teknik sipil ini berhubungan dengan kebutuhan primer manusia khususnya nomor 3 ya. Jadi kita tahu kebutuhan primer manusia kan ada pangan, ada sandang, ada papan. Nah, teknik sipil atau bidang-bidang turunannya ini lebih banyak ke nomor 3 yaitu papan. Papan ini bukan hanya berarti rumah tinggal, tetapi papan itu berarti tempat, tempat untuk apapun ya, tempat untuk jalan, tempat untuk bekerja, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk naik kereta api dan sebagainya. Ya, di sini gambaran bahwasanya teknik sipil itu menjadi salah satu bidang primer karena dia memang berhubungan langsung dengan kebutuhan primer manusia khususnya yang ketiga. Nah, tantangan masa depan ya, mungkin abad ke-21 dan seterusnya, mungkin khususnya di abad 21 ini, kita mendapatkan tantangan yang jelas-jelas ada di depan mata. Yang pertama adalah populasi ya, populasi dunia yang semakin padat, yang diperkirakan akan bertambah sampai 2 miliar. 95% diantaranya berasal dari negara berkembang atau kurang berkembang. Jadi ini tantangannya, di mana di sini kalau kita bisa telaah lebih lanjut,
karena nanti 95% populasi dunia berasal dari negara yang berkembang atau kurang berkembang, maka cara berpikirnya pun juga berbeda dengan masyarakat yang berada di negara berkembang. Nah, oleh karena itu, maka muncul juga sekarang pemikiran bagaimana menghasilkan teknologi yang friendly gitu ya, atau user friendly. Jadi mudah digunakan karena memang eee, kemampuan SDM-nya serta juga kebiasaan sosial budayanya berbeda begitu ya. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan akan energi, pangan, lahan, air, transportasi, material, pengolahan limbah, kesehatan, kebersihan lingkungan, telekomunikasi, dan infrastruktur yang semakin tinggi dan apa, kalau kita gambarkan dengan grafik, dia tidak deret ukur ya, tapi deret hitung. Jadi eksponensial modelnya begitu. Jadi tidak grafik yang linier, tapi eksponensial. Nah, ini tentunya memerlukan akselerasi ya, memerlukan akselerasi yang cepat begitu. Nah, ini ada sebuah gambaran bagaimana ternyata dalam 50 tahun terakhir manusia saja sudah eh, 2 kali lipat gitu ya, kayak 2 kali lipat begitu. Nah, ini kan cukup mengejutkan ya dan cukup eh, menarik begitu. Nah, kebetulan pangan pun juga dan air serta energi kebutuhannya semakin cepat ya dan semakin banyak dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian tantangan masa depan ini tentunya harus kita jawab dengan eh, cara pandang yang tepat juga ya, dan berarti di sini berhubungan juga dengan bagaimana kita harus merubah mindset ya, pola pikir yang lebih sesuai dengan tantangan yang kita hadapi di masa yang akan depan. Nah, pola pikir dan mengadopsi misi baru yaitu untuk berkontribusi dalam pembangunan yang lebih stabil, seimbang, dan berkelanjutan ini menjadi sangat diperlukan. Ya, jadi kita tidak lagi berparadigma eksploitatif, tapi bagaimana kita berparadigma konsumtif tapi efektif, ya. Namun di luar itu juga harapannya kontributif ya, jadi terhadap keberlanjutan ekosistem terutama ya. Nah, di sini pertanyaan yang selalu dikedepankan adalah bagaimana caranya agar dapat menjawab kebutuhan yang terus berkembang dengan tetap melestarikan ekosistem yang ada. Praktek klasik di dunia teknik sipil ini memang lebih menitik beratkan pada pengendalian alam daripada bekerja dengan alam. Nah, di sini ada sedikit perbedaan paradigma ya, dari bagaimana alam itu mengikuti kemauan kita, jadi kita eksploitatif, kita mengendalikan alam sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini berubah menjadi kita bekerja sama dengan alam. Alam tentu ada batas, kita mengenali batas-batas alam tersebut, dan harapannya dengan kita mengenali batas-batas alam tersebut, maka kita mengenali mana alam yang tidak bisa dirubah dan mana alam yang masih bisa kita manfaatkan begitu ya, atau mana yang bisa kita modifikasi begitu. Nah, secara umum tantangan profesi teknik ini adalah bagaimana kita merubah pola pikir ya dan juga melanggengkan ya atau membuat pola pikir baru ini menjadi berkelanjutan. Jadi
ilmu-ilmu baru yang nanti muncul atau juga teori-teori baru yang nanti muncul, itu harapannya berdasarkan pada pola pikir yang berkelanjutan. Insinyur pada masa kini sudah dituntut untuk mulai beradaptasi atau mengadaptasikan sikap dan pola pikir yang lebih mendukung alam dan sistem budaya manusia. Nah, untuk bisa beradaptasi, maka perlu dipertimbangkan pola interaksi yang positif antara disiplin-disiplin ilmu teknik, antar disiplin ilmu teknik, ataupun disiplin ilmu teknik dengan disiplin ilmu non-teknik di luar bidang keteknikan. Gitu. Pola pikir baru yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, manajemen sumber daya yang terbaharui, teknologi tepat guna, pemikiran yang sistematis, dan teknologi yang ramah lingkungan ini memang menjadi arahan dari produk-produk keteknikan yang berdasarkan pada pola pikir yang berkelanjutan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya tidak lagi hanya produk yang sifatnya fisik ya, teraba atau tangible, namun juga sudah menjadi sebuah keharusan kita berpikir mengenai sistem ya. Sehingga produk keteknikan itu juga meliputi sistem dan juga meliputi standar prosedur dan lain-lain sebagainya. Paradigma pembangunan berkelanjutan ini semakin bersinergi atau selaras dengan definisi dari teknologi yang ramah lingkungan. Ya. Teknologi ramah lingkungan ini pada dasarnya merupakan pengembangan dan aplikasi dari produk, peralatan, serta sistem yang bertujuan untuk mengkonservasi lingkungan dan sumber daya alam sehingga dapat meminimalkan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwasanya aktivitas manusia tidak bisa dikurangi. Ya, aktivitas manusia ini bahkan cenderung terus berkembang, ya, sehingga kita tidak bisa menahan itu. Ya, yang bisa kita lakukan hanya mengelola supaya aktivitas kita itu menimbulkan dampak yang seminimal mungkin bagi alam. Dan dewasa ini bahkan juga sudah mulai berkembang paradigma bagaimana kita memberikan kesempatan untuk alam recover gitu ya, memperbaiki dirinya sendiri secara pelan-pelan begitu ya. Karena alam ternyata dalam penelitian-penelitian ilmu-ilmu hayati punya kemampuan untuk merecover dirinya sendiri meskipun waktunya itu lama. Nah, yang dibutuhkan oleh alam adalah diberikannya kesempatan dari manusia untuk alam. Nah, untuk teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, ya, adanya pandemi kemarin ini menjadi sebuah berkah ya sebetulnya yang cukup signifikan karena dia memberikan waktu untuk alam recover dirinya sendiri. Dengan terbatasnya aktivitas manusia, dibatasinya pergerakan manusia, beberapa beberapa hutan itu mulai hijau kembali, ya, tanaman-tanaman mulai tumbuh subur kembali, beberapa varietas yang sebelumnya susah untuk dikembangkan punya kesempatan untuk berkembang dan nantinya akan dilestarikan. Nah, dari sini konservatif ya atau naturalis itu berpikir memang
alam sudah menunjukkan bukti dia mampu merecover dirinya sendiri, hanya tidak pernah diberikan kesempatan oleh manusia. Ya, nah ini ada perkembangan paradigma seperti itu. Nah, di bidang teknik sipil, ya, di sini maksudnya teknik sipil secara keseluruhan ya, tidak hanya fokus pada teknik sipil saja, tapi bidang-bidang turunannya juga. Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan atau memperbaiki lingkungan yang telah rusak, di mana hal ini merupakan pemikiran inti dari produk teknologi yang ramah lingkungan. Nah, uh, dalam ASCE tahun 2016 telah dijabarkan beberapa prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan yang kebetulan ini uh, harus banyak diadopsi terutama oleh insinyur teknik sipil. Namun di luar itu saya kira kita juga bisa mempelajari nilai baiknya dan saya kira ini juga ini juga dituliskan juga sebetulnya, juga diadopsi juga oleh asosiasi-asosiasi profesi keteknikan yang lain ya. Intinya memang memiliki satu kesamaan cara pandang. Nah, prinsip yang pertama adalah diawali dari mengerjakan proyek yang tepat ya. Jadi kita harus terlebih dahulu memilah-milih proyek-proyek yang akan kita lakukan atau kita laksanakan. Kita perlu memilih proyek-proyek yang tepat dalam arti di sini memberikan dampak ekonomi yang luas ya, yang baik juga luas, serta kemudian tidak terlalu banyak merusak lingkungan atau bahkan kita bisa berkontribusi untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan. Kemudian yang juga menjadi penting sekarang sosial budaya itu sudah dianggap sebagai lingkungan juga ya, sehingga dampak sosial lingkungan itu juga harus dikaji agar tidak tidak rusak ya, tidak rusak dan manusia yang ada di sekitar dari proyek yang kita lakukan ini tidak kehilangan hak-haknya untuk hidup begitu. Nah, pemikiran ini sebetulnya merupakan pemikiran yang berdasarkan pada bagaimana kita menggali kembali nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh manusia-manusia terdahulu ya. Manusia-manusia tradisional yang kurang lebih hidup sebelum masa revolusi industri ya. Di mana manusia-manusia yang hidup sebelum revolusi industri ini cenderung bersahabat dengan alam, dia mengambil sesuatu dari alam namun juga memberikan kembali sesuatu kepada alam ya melalui cara hidup, tradisi dan juga nilai-nilai yang sebetulnya sampai saat ini pun juga masih relevan ya. Masih relevan, hanya saja mungkin manusia lupa ya, terlena karena kecepatan hidup yang ada gitu ya, kecepatan hidup yang ada, kecepatan kebutuhan yang harus dipenuhi dan sebagainya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah do the project right. Jadi mengerjakan project sebaik-baiknya, sebenar-benarnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak melanggar norma-norma umum maupun norma-norma setempat begitu ya. Sehingga di sini muncul tuntutan bahwasanya insinyur harus merancang proyek yang membahas keberlanjutan secara holistik. Kita sudah mempelajari sebelumnya cara berpikir holistik gitu ya. Ya, sehingga sekarang insinyur juga perlu mulai mempertimbangkan berpikir bagaimana mengelola sampah ya, mengelola sampah atau mengelola residu
yang dihasilkan dari kegiatan keteknikan yang kita lakukan. Ya, jadi di sini tidak sekedar menggunakan sumber daya yang ada atau tidak kembali menggunakan metode yang konvensional. Nah, kemudian yang ketiga, use resources wisely, minimize use of non-renewable resources. Jadi kita menggunakan semaksimal mungkin dan sebijak mungkin sumber daya alam yang tidak dapat terbarui. Ya, kita semaksimal mungkin mencoba untuk menggunakan sumber daya alam yang terbaru, karena itu akan memberikan dampak lingkungan yang sangat minimal. Ya. Nah, di sini kita perlu cermat dan menghitung dengan tepat bagaimana jika kita harus menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan, itu harus yang tepat guna, efektif, efisien, dan juga harapannya dia dapat digunakan kembali meskipun bentuknya adalah sumber daya alam yang tidak terbarui. Ya, tapi bisa digunakan kembali, harapannya demikian. Nah, kemudian yang keempat adalah juga mempersiapkan rencana untuk pemulihan kembali ya atau resilient. Dan yang kelima adalah memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur keteknikan. Ya, insinyur harus mengawal pembangunan atau proyek dan memfasilitasi atau mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam pembangunan yang dia lakukan. Nah, empat pilar utama yang ada pada teknologi ramah lingkungan itu adalah yang pertama energi, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah sosial. Ya, keempat pilar ini saling terkoneksi ya dan tidak bisa kita pikirkan satu persatu saja. Jadi dia sudah apa istilahnya sudah blended ya atau ya intinya saling terhubung begitu. Kita tidak bisa hanya menitik beratkan pada sebuah aspek saja, tapi kita juga memikirkan aspek-aspek yang lain ya. Yang pertama adalah energi, ini adalah kemandirian dalam penyediaan energi dan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua lingkungan, ini konservasi dan minimalisasi dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga, ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penggunaan teknologi. Kemudian keempat, sosial, memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ya, jadi kita memiliki kewajiban untuk bisa melahirkan atau menghasilkan teknologi-teknologi ramah lingkungan, di mana teknologi ramah lingkungan itu diukur dari 4 aspek di sini. Bagaimana dia dapat efisien dalam penggunaan energi, ya seperti kita tahu sekarang semakin efisien energi yang digunakan, semakin laris juga teknologi itu dipakai gitu ya. Kemudian lingkungan, bagaimana dampak lingkungannya itu minimal, itu sekarang sudah banyak dicari juga teknologi yang seperti itu. Seperti contoh misalkan sekarang kita lebih tertarik untuk menggunakan alat-alat elektronik misalkan ya yang dimensinya tidak terlampau besar begitu ya. Nah, supaya efektif, efisien karena kita hanya punya rumah kecil ya, tidak besar seperti orang-orang zaman dulu gitu, misalkan demikian. Nah, kemudian ekonomi ya. Ekonomi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penggunaan teknologi. Atau secara sederhananya, misalkan di sini kita
eee, mengeluarkan uang ya seminimal mungkin untuk penggunaan energinya, gitu. Nah, sosial memperbarui taraf hidup masyarakat, ya bagaimana, kita mendapatkan waktu yang efisien dalam melakukan pekerjaan, ataupun juga kita menjadi lebih mudah untuk terkoneksi dengan orang lain, kemudian juga lebih murah dalam mengeluarkan sumber daya uang kita dengan menggunakan teknologi tersebut. Ya, ini adalah pilar-pilar utama dari, teknologi ramah lingkungan yang, harapannya ini bisa kita hasilkan. Nah, kriteria dari teknologi ramah lingkungan itu ada beberapa. Yang pertama adalah keberlangsungan, yang kedua adalah konsep perencanaan yang, matang gitu ya. Nah, yang pertama keberlangsungan, ini adalah bagaimana teknologi ramah lingkungan tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang berkesinambungan hingga masa depan gitu ya. Jadi anak cucu kita juga bisa menikmati tanpa merusak atau mengurangi sumber daya alam secara signifikan. Kemudian kriteria yang kedua ada konsep perencanaan yang matang. Nah, di sini istilahnya cradle to cradle. Jadi kita, eee, memastikan bahwasanya teknologi ramah lingkungan itu tidak hanya kemudian berakhir di sampah, tapi dia dapat digunakan kembali, reuse gitu ya. Nah, atau kalau tidak semuanya bisa digunakan kembali, komponen-komponennya bisa digunakan kembali, sebagian komponennya bisa digunakan kembali. Jadi meminimalisir sampah, ya. Nah, kriteria yang ketiga adalah pengurangan limbah. Ini kaitannya juga tadi sama dengan yang nomor, 2 ya. Pengurangan limbah ini bagaimana teknologi ramah lingkungan ini, mampu mengurangi limbah atau setidaknya memberikan waktu dengan cara mengurangi, sampah yang kita hasilkan dalam rangka untuk memberikan waktu bagaimana alam atau manusia menemukan cara untuk me apa ya, mengolah sampah-sampah terdahulu yang mungkin belum terolah begitu, ya. Nah, di Jogja sendiri dewasa ini sudah sangat menjadi permasalahan ya, mengenai TPS, tempat pembuangan sampah, karena teknologi daur ulang ini belum menjadi kebutuhan yang dirasa penting oleh pemerintah, padahal setiap hari dia selalu naik ya, selalu naik sampahnya semakin besar, karena manusia pun juga yang tinggal di Yogyakarta semakin banyak, gitu. Nah, kemudian kriteria yang selanjutnya adalah inovasi. Jadi, eee, harapannya teknologi ramah lingkungan ini menjadi alternatif ya, alternatif teknologi baru di mana bisa menggantikan teknologi lama yang mungkin cenderung eksploitatif terhadap energi ataupun sumber daya alam lainnya. Nah, kemudian paradigma yang selanjutnya adalah mengenai kelangsungan hidup. Ya, di sini harapannya teknologi ramah lingkungan yang dihasilkan nanti mampu menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan pada manusia yang eh, melakukannya begitu ya. Nah, salah satu produk dari teknologi ramah lingkungan yang sekarang sudah banyak dicari itu adalah mengenai daur ulang. Ya, bagaimana material-material yang akan digunakan nanti, manusia sangat berharap material tersebut adalah material daur ulang. Karena yang pertama, tentu manusia semakin memiliki
semakin memiliki keterbatasan dalam arti sumber daya, ya sehingga harapannya dengan material daur ulang yang baik, eee, harga-harga bahan bangunan atau harga-harga bahan-bahan, eee, produk atau apapun juga dapat ditekan dan dengan demikian dapat dinikmati oleh semua kalangan manusia ya, dan memberikan kesejahteraan untuk mereka. Nah, ini saya contohkan dalam bidang konstruksi ya, bagaimana sekarang manusia ini sudah mulai merindukan begitu material yang dihasilkan dari satu proses konstruksi ya. Kemudian material konstruksi yang terabaikan itu harapannya bisa dimanfaatkan kembali ya dan eh, apa namanya ya tidak terbuang sia-sia lah kasarnya gitu ya. Jadi dapat dimanfaatkan ke depannya entah untuk hal yang sama atau hal yang berbeda. Contoh misalkan di sini kalau kita lihat furniture ya, furniture itu sudah eh, lebih dahulu eh, banyak mengurangi penggunaan material-material alam langsung gitu ya. Ya menggunakan material banyak sudah menggunakan material reuse ya. Misalkan di sini dia menggunakan apa namanya kayu-kayu bekas konstruksi ya yang sudah tidak dipakai lagi. Itu dihancurkan, dijadikan serbuk, bubuk, kemudian dicampur dengan bahan kimia perekat dan pengaku, press menjadi FDF ya atau sejenisnya yang kemudian digunakan lagi untuk apa namanya digunakan lagi untuk furniture gitu ya. Nah, keuntungan dari penggunaan material daur ulang ini yang pertama jelas mengulangi kebutuhan material baru. Kemudian menghemat biaya karena dapat menurunkan harga untuk produksi serta pengiriman. Kemudian menurunkan beban tanah timbunan sampah ya. Karena kalau tidak kita kurangi, yang terancam itu adalah air ya, terancam itu air. Kenapa? Karena sampah-sampah yang kita timbun bagaimanapun dia akan meresap ke dalam bumi karena bumi ini memiliki gravitasi yang kemudian nanti sampailah dia pada aquifer ya atau lapisan tanah yang menyimpan air, baik itu air permukaan maupun air dalam. Nah, kalau sampah-sampah itu sudah mencapai ke aquifer, ya wassalam gitu ya, kita sudah tidak punya sumber air yang bersih. Nah, padahal 70-80% dari tubuh manusia sendiri adalah air. Ini yang menurut kaum-kaum naturalis yang memperpendek umur manusia dari abad ke abad. Ya, dari tahun ke tahun itu demikian. Kenapa? Karena konsumsi air yang kita gunakan itu ya lama-kelamaan turun kualitasnya. Sehingga sel-sel itu tidak dapat beregenerasi dengan baik. Sel-sel tubuh kita tidak bisa beregenerasi dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, manfaatnya mengurangi permasalahan emisi gas rumah kaca. Ya, jelas ini mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup manusia karena sehari-hari kita ini ya, sehari-hari kita menghidup udara pasti tidak bisa tidak gitu. Nah, kemudian yang kelima, menghemat energi dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kemudian keenam, membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru, ya, terutama untuk generasi-generasi yang datang setelah kita. Dan selanjutnya mungkin ada manfaat-manfaat lain yang belum tertulis di sini. Gitu. Contoh penggunaan material daur ulang, misalkan ini dalam bidang konstruksi ya, ada baja daur ulang, ada agregat daur ulang, ada aspal daur ulang,
Jadi sudah banyak contohnya begitu. Nah, teknologi ramah lingkungan tidak hanya juga mengenai daur ulang, tapi juga bagaimana memproduksi energi dari sesuatu yang terbarukan. Ini menjadi sangat, apa namanya, dinantikan oleh manusia-manusia sekarang, ya ya. Misalkan di sini PLTA ya, air gitu ya. Jelas dia air merupakan sumber energi yang terbarukan, dalam arti air itu tidak bisa hilang, hanya berubah bentuk begitu ya. Dia berasal dari sumber yang bersih dan tidak menghasilkan energi yang kotor, ya. Dia berasal dari sumber yang bersih dan tidak menghasilkan polusi yang kotor begitu ya. Di sini artinya tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun racun yang lain gitu. Kemudian stabil dan dapat diandalkan dalam arti tadi, air tidak hilang ya, hanya berubah bentuk, namun memang memerlukan, pengaturan terhadap aliran sungai ya, agar bisa, maksimal begitu. Kemudian biaya operasionalnya rendah ya, tidak memerlukan bahan bakar fosil atau nuklir. Hanya saja di sini kita perlu merekayasa, tentang alam ya, atau mungkin melestarikan alam agar, PLTA tersebut dapat sustainable. Nah, contoh yang lain misalkan bagaimana contoh, eee, memanen air hujan ya. Nah, teknologi ini sebetulnya di kita maupun di Eropa sudah sangat familiar gitu ya, hanya mungkin di Indonesia belum familiar, di mana sebagian dari air air yang digunakan, oleh konsumtif itu didaur ulang ya, sehingga kemudian mencapai kualitas tertentu dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan misalkan flushing gitu ya, kemudian menyiram tanaman, kemudian, eee, hal-hal yang lain ya, yang intinya memang, secara kesehatan itu masih bisa dipenuhi ya. Nah, secara sederhana teknologi ini, lebih kepada mengatur talang ya, talang air. Jadi, harapannya setiap, eee, atap rumah itu ada talangnya, kemudian dialirkan ke tangki penyimpanan, kemudian diolah, lalu dipakai kembali. Nah, intinya demikian. Atau dengan talang itu kita bisa mengarahkan ke sumber, resapan ya, resapan air hujan agar air yang ada di setidaknya air yang ada di bawah, lahan kita ya itu aman. Ya, ini contoh yang mungkin lebih advance bagaimana menggunakan aspal porus ya yang merupakan aspal daur ulang. Jadi di sini ternyata aspal daur ulang itu, ada keuntungan di mana ada pori-pori ya, ada pori-pori yang tercipta akibat, aspal-aspal yang digunakan daur ulang tersebut dirapatkan gitu ya, tetap ada ternyata ada porusnya yang artinya di sini membantu manusia untuk menyimpan kembali, air hujan yang jatuh di aspal begitu. Nah, tantangan Anda yang juga ini menjadi, menjadi soal juga ya dalam kuis. Yang pertama kita, harapkan Anda sebagai engineer di masa depan memiliki sikap mental di antara yang pertama, kami harapkan selalu memperhitungkan aspek dampak terhadap lingkungan dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Jadi kami harapkan memiliki kepekaan terhadap lingkungan
ya, mulai dari hal-hal kecil dan juga mulai dari diri Anda sendiri, bagaimana Anda sayang terhadap lingkungan, begitu ya. Kemudian yang kedua, Anda memiliki cost awareness yang baik ya, yang artinya, memiliki cara pemanfaatan material daur ulang ya, yang harapannya itu juga bisa menurunkan, apa ya, biaya keteknikan begitu. Dan yang selanjutnya memiliki social responsibility yang baik, dalam arti Anda punya kepekaan terhadap sesama dan harapan kami Anda nanti bisa berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Ya, ini, beberapa sikap mental yang kami harapkan, Anda memiliki di masa depan karena memang masa depan Anda itu adalah entrepreneurship ya sebetulnya. Anda tidak lagi bisa bergantung pada, eee, apa ya, bergantung pada bekerja pada orang lain gitu ya. Meskipun hal tersebut juga sesuatu yang baik begitu ya, namun harapan kami beberapa di antara Anda bisa melampaui batasan itu, ya Anda menjadi entrepreneurship yang harapannya justru kemudian akan mempekerjakan banyak orang, selain juga Anda berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Ya, kurang lebih, demikian mengenai, eee, subjek yang kita pelajari pada, minggu ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri dan nanti Anda bisa mengerjakan kuis. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah untuk minggu ini. Silakan nanti Anda melihat Google Classroom karena di sana ada kuis yang Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.